Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak pernah berharap dirinya mendengar tentang dinasti utara besar secepat ini lagi. Apakah ini kebetulan atau karena ada ketidaksepakatan dengan klan Beitang dan sekte Buddha? Itu adalah dinasti yang didirikan oleh klan Beitang. Mereka adalah klan yang sama dengan klan Beitang Punggung Bukit Raja Singa Lima Benua. Biksu tua itu menjelaskan. Apakah klan Beitang ini tahu bahwa klan Beitang dari Lima Benua telah menghilang? Mereka melakukannya. Mereka bahkan tahu bahwa Tuan King adalah orang yang bertanggung jawab untuk itu. King Sui sekarang mengerti mengapa biksu tua itu tidak ragu untuk memberitahunya hal-hal tentang batu Buddha ketika dia mendengar nama King Sui. Tapi apa sebenarnya batu Buddha ini? Batu Buddha sepertinya berhubungan dengan Buddha. Apa gunanya mereka mencoba menerima ini? King Sui benar-benar bingung. Meskipun demikian, dia yakin bahwa batu Buddha ini pasti barang yang bagus atau dinasti besar utara dan dinasti Singa Perak tidak akan mendorong sekte Buddha. Batu Buddha adalah hal yang sangat misterius. Ini memiliki efek yang luar biasa. Jika Anda merendam batu Buddha di dalam air, batu tersebut dapat digunakan untuk menuang logam atau membuat obat. Batu Buddha juga memiliki spiritualitas. Dikatakan bahwa menggunakan air seperti itu dapat membantu seseorang untuk mengorek dao surgawi. Ini dapat membantu mereka mengembangkan teknik bela diri Buddhisme. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa meminum air dapat membantu meningkatkan kultivasi dan meningkatkan nilai. Mengolah teknik bela diri Buddhisme akan membantu mempercepat prosesnya. Mengenai hal-hal lain, saya belum begitu jelas tentang mereka. Grandmaster Faying tidak berusaha menyembunyikan apapun saat dia menjelaskan. Tidak heran jika dinasti Great Northern dan Silver Lion ingin datang dan mencurinya. Sepertinya benda ini mungkin hanya harta karun yang sangat besar. King Sui merasa sangat gelisah. Hal semacam ini sudah dianggap sebagai harta karun. Sejak dia menemukannya, dia merasa akan sia-sia jika dia tidak menyaksikannya. Selain itu, King Sui juga merasa bahwa alasan mengapa kultivasi ketiga orang ini sangat tersembunyi dan kehebatan pertempuran mereka melebihi kekuatan mereka sangat berkaitan dengan air yang membuat batu Buddha terbenam di dalamnya. Tuan King, batu Buddha datang berpasangan. Kami akan memberikan Tuan King salah satunya. Kami hanya berharap Tuan King membantu kami melewati situasi sulit ini. Faying berkata dengan serius setelah melihat ekspresi King Sui. Ekspresi itu terlihat sangat tulus. Bagaimana itu bagus. Batu Buddha datang berpasangan. Orang yang mulia tidak mengambil harta milik orang. King Sui berkata dengan serius. Saya sudah mencobanya sebelumnya. Apakah ada satu atau dua di antaranya, efeknya sama? Saya merasa sangat aneh bahwa kuantitas benda ini bukanlah masalahnya. Jika dinasti Great Northern dan Silver King menginginkannya, mereka bisa menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama. Saya mungkin setuju untuk itu. Tapi mereka terlalu rakus. Mereka berniat mengambilnya dengan paksa hanya karena mereka adalah dinasti kelas 3. Batas 3 hari yang mereka berikan padaku akan berakhir besok. Itu adalah niat Tuhan bagi kita untuk bertemu Tuan King. Tuhan telah menunjukkan saya penyelamat untuk sekte Buddha. Faying dengan cepat berkata dengan nada tegas. Dia tahu bahwa King Sui sangat kuat. Dia takut King Sui akan mundur setelah mendengar dua dinasti. Karena itu, dia sangat tegas. Dia bahkan memberitahu King Sui tentang masalah tentang hanya memiliki satu batu. Mengalami masalah ini, King Sui secara alami akan memberi mereka bantuan. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepada patriark dari sekte Buddha. Tidak hanya itu, tetapi musuh yang mereka hadapi berasal dari klan Beitang. Ini memberinya lebih banyak alasan untuk membantu.
Selain itu ia juga mendapat batu Buddha sebagai hadiah balasan. Melihat bahwa Fai Ying telah berbicara sampai saat ini, King Sui berhenti mendorong. Jika dia terus melakukannya, itu akan membuatnya tampak enggan untuk membantu. Dia mengikuti Fai Ying dan bersama-sama, mereka kembali ke halaman utara. Di antara 3 biksu tua, termasuk Fai Ying, tidak ada yang benar-benar seorang kepala biara. Tetapi bahkan jika seorang kepala biara bertemu dengan mereka, mereka masih harus memanggil mereka Martial Grand Uncles. King Sui duduk di kamar yang terletak di sudut halaman utara. Selain Fai Ying, 2 lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bahkan King Sui sendiri merasa bahwa itu adalah kebetulan. Dia tersenyum dan bertanya, "Grandmaster, jika saya tidak datang, apakah kalian masih akan bertarung melawan Silver Lion dan Great Northern Dynasties?" Terhadap perilaku yang memaksa ini, saya lebih suka batu Buddha dihancurkan daripada membiarkan mereka memilikinya. King Sui tidak pernah menyangka Fai Ying memiliki karakter yang begitu tulus. Saat dia memikirkannya, itu juga agak masuk akal. Untuk seorang Grandmaster dari Buddha Sekte yang mengalami masalah seperti ini, jika mereka memiliki sedikit temperamen, mereka pasti tidak akan berkompromi. Fai Ying sendiri juga merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menang, meskipun menghadapi dinasti kelas 3. "Grandmaster, tolong ceritakan padaku tentang dinasti besar utara dari klan Beitang." Sejarah klan Beitang di dinasti utara besar bisa dianggap pendek, jauh lebih pendek dibandingkan dengan dinasti Qi besar. Tapi sekarang, Great Northern Dynasty sudah menjadi dinasti kelas 3 tingkat menengah dan dikabarkan bahwa kekuatan sejati mereka sudah sebanding dengan dinasti kelas 4 tingkat awal. Populasi klan Beitang sangat banyak, dan dikabarkan bahwa mereka dapat berkembang begitu cepat karena mereka memperoleh beberapa harta karun. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, klan Beitang menghancurkan klan kerajaan asli dari dinasti Yun Agung, berubah sejarah, dan menyebabkan dinasti Grand Yun menjadi dinasti besar utara, perlahan-lahan berkembang dari dinasti tingkat pertama, menjadi dinasti tingkat 3 tingkat menengah saat ini. Fai Ying mencoba membuat cerita panjangnya menjadi pendek ketika dia menjelaskan tentang klan Beitang. Apakah klan Beitang benar-benar menikmati melakukan hal-hal yang memaksa ini? Sebenarnya, King Sui ingin tahu lebih banyak tentang gaya klan Beitang. Dia ingin tahu apakah mereka jenis orang jahat yang akan membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil. Mereka telah melakukan cukup banyak. Mereka sangat sombong, tetapi sepertinya mereka memiliki seseorang di belakang mereka. Namun, mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak sesuai dengan orang-orang dalam dinasti mereka. Di sisi lain, mereka sangat mengerikan bagi dinasti dan beberapa klan aristokrat di dekatnya. Mereka bahkan melangkah lebih jauh untuk mengatur pernikahan paksa. Pernikahan paksa, King Sui berkata dengan kaget. Ya, untuk tuan muda ketiga klan Beitang, pangeran ketiga dari dinasti besar utara. Dia kebetulan menemukan salah satu putri kecil dari dinasti Zhao Agung secara tidak sengaja. Pada akhirnya, dinasti besar utara mencoba menekan dinasti Zhao Agung dan meminta putri muda untuk menikah dengannya dan dijadikan pelayan. Perkawinan paksa semacam ini merupakan penghinaan besar bagi dinasti Zhao Agung, tetapi dinasti besar utara adalah dinasti kelas 3. Juga dianggap normal jika dinasti Zhao Agung adalah orang yang membantu memunculkan masalah ini. Tapi hal utama dalam hal ini adalah dinasti besar utara dengan paksa mencoba untuk menyelesaikan pernikahan kali ini. Siapa yang menyangka bahwa kebiasaan klan Beitang di 5 benua akan terkait dengan klan Beitang di sini juga. Sambil berbicara, suara 2 lelaki tua yang sebelumnya datang dari luar. Setelah itu, mereka melanjutkan untuk masuk. Ada nampan logam berwarna perak di salah satu tangan orang tua itu. Di atasnya ada kain brokat yang menutupi sesuatu. Dari titik kain brokatnya digembung, benda di bawahnya tidak terlalu besar atau kecil. Tuan King, ini adalah salah satu dari 2 batu Buddha. Fai Ying berdiri, mengambil nampan dan meletakkannya di atas meja birk di depan King Sui. Setelah itu,
dia melepas kain brokat di atasnya. Hampir dalam sekejap, cahaya putih samar muncul di depan King Sui. Ini adalah batu putih yang berbentuk seperti anjungan teratai. Panjangnya sekitar 1 kaki dan lebar. Ada fluktuasi energi spiritual yang tidak jelas di atasnya. King Sui segera melihat ke arahnya dengan teknik penglihatan surgawinya, karena dia merasa bahwa benda ini mungkin merupakan harta karun. Benda suci, batu Buddha suci agung. King Sui sudah tercengang karena hanya melihat beberapa kata ini. Ini adalah benda suci. Manik-manik Rosario Arhat King Sui dan 9 pegunungan benua juga merupakan benda suci. Gelang suci yang dimiliki Muking dan Huoyun Liuli juga merupakan benda suci. Bahkan benda suci tingkat terendah sudah sangat berharga. Cukup bagi setiap pejuang untuk menghancurkan kulit kepala orang lain untuk memilikinya. Nilai, tidak ada nilai. Bisa dimurnikan dengan energi murni. Jumlah waktu yang dapat menahan penyempurnaan setiap hari dibatasi. Efek sangat kecil. Itu bisa direndam dalam air. Semakin lama berada di dalam air, semakin kuat energi spiritual yang terkandung di dalam air. Selanjutnya, energi tidak akan menyebar. Di setiap tingkatan, itu hanya dapat mempengaruhi sejumlah air. Air yang telah dipengaruhi oleh batu Buddha suci agung dapat digunakan dengan segala cara, untuk diminum, untuk menyirami tanaman atau digunakan untuk membiakkan hewan lain. Itu tidak dapat mengenali pemiliknya. Itu bisa ditingkatkan. Itu adalah senjata ajaib yang bisa ditingkatkan. King Sui sangat terkejut sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata. Fungsi dari teknik penglihatan surgawi benar-benar sangat efektif, membantu mengidentifikasi banyak barang berharga. Fa Ying di sisi lain, tidak tahu bagaimana menggunakan hal seperti itu dengan benar, atau yang lain, kemungkinan dia akan jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Saat berbicara, King Sui hanya mengetahui bahwa batu Buddha itu sudah lama ada di sana. Ini adalah sesuatu yang kebetulan dia temui di dalam ruang harta karun Sekte Buddha. Apakah kamu benar-benar memberiku benda ini? King Sui tersenyum dan berkata saat dia mengambilnya. Tentu saja, Sekte Buddha juga berharap bisa berteman. Karena Tuan memiliki hubungan yang cukup baik dengan patriark dari Sekte Buddha di 5 benua, itu juga berarti bahwa Anda berbagi takdir dengan kami. Kami para biksu menganggap serius kata takdir. Fa Ying menjelaskan perlahan. Dia terdengar sangat lembut, meninggalkan kesan yang baik pada King Sui. Baiklah, aku akan menerimanya dengan sopan. King Sui mengambil batu Buddha suci agung. Mereka tidak memberitahunya benda suci macam apa itu. King Sui berencana untuk membiarkan Little Fatty menjelaskan lebih banyak kepadanya tentang hal itu begitu dia ada di sini. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Fa Ying membiarkan King Sui beristirahat. Menilai dari situasi normal, sepertinya klan Beitang dan dinasti Singa Perak akan turun untuk mengambil batu suci Buddha Agung besok. Melihat itu masih awal, King Sui dengan mudah mengeluarkan batu Buddha suci besar dan mulai memurnikannya. Setelah menyempurnakannya sekitar 10 kali, dia tidak bisa lagi terus memperbaikinya. Sekarang, itu hanya bisa menahan 10 perbaikan setiap hari di kelas 1. Untuk senjata ajaib yang mengenali pemiliknya, hanya pemiliknya yang bisa menyempurnakannya. Adapun senjata sihir yang tidak mengidentifikasi pemilik seperti ini, semua orang bisa menyempurnakannya. Namun, jumlah waktu yang bisa menahan penyempurnaan sangat terbatas. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mencoba dengan cepat meningkatkan nilai senjata sihir melalui peningkatan jumlah orang. Tentu saja, ada juga jenis yang merupakan pengecualian. Saat memperbaiki senjata sihir membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, dan jumlahnya tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 orang. Maka, akan lebih baik jika memiliki lebih banyak orang. King Sui menyadari bahwa beberapa senjata sihir besar di sekte tertentu biasanya mengharuskan orang untuk memurnikannya dalam kelompok. Dia perlahan memasukkan kekuatan ilahi ke dalam batu besar Buddha suci. Saat itu terjadi, cahaya putih di sekitarnya menjadi semakin terang. Demikian pula,
Fluktuasi energi spiritual di atasnya juga menjadi jauh lebih kuat. Batu besar Buddha suci hanyalah seperti lubang tanpa dasar karena perlahan menyerap kekuatan ilahi King Sui. Biasanya, pemurnian membutuhkan seseorang untuk menyatukan energi spiritual, energi vital, dan daya ilahi di dalam tubuh seseorang. Tetapi King Sui benar-benar kuat dan dapat menyimpan lebih banyak energi di dalam tubuhnya dibandingkan dengan orang-orang pada tingkat kekuatan yang sama. Karenanya, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Selain itu, ia juga memiliki pil obat yang dapat membantunya memulihkan kekuatan tubuhnya dengan cepat. Dia juga memiliki kemampuan pemulihan diri dan citra yin yang di dalam tubuhnya. Dia hanya setara dengan mesin yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya lelah. Kolam di dalam alam Valet Jade Immortal telah berevolusi menjadi sesuatu yang tampak seperti danau kecil. Akan sia-sia bahkan jika dia meletakkan batu besar Buddha suci di dalamnya. Makanya, dia sengaja membuat sumur kecil sedalam sekitar 1 meter. Itu terletak di sebelah mata air kehidupan, sekitar 3 meter dari sini. Setelah itu, dia memasukkan batu besar Buddha suci di dalamnya. Dapat dilihat bahwa air di dalam sumur kecil mengeluarkan jejak gelembung kecil yang hampir tidak terlihat. Ini berasal dari air yang menyerap energi spiritual dari batu Buddha suci agung. Energi spiritual dari batu Buddha suci agung bukanlah energi spiritual biasa. Meskipun King Sui melakukan pemurniannya dengan energi spiritual dan kekuatan ilahi sendiri, begitu mereka mencapai batu Buddha suci agung, mereka akan berubah menjadi energi spiritual misterius. Pada hari kedua, King Sui bangun sangat pagi, tetapi dia tidak melakukan latihan paginya. Setelah makan makanan yang diberikan oleh Sekte Buddha, dia mulai mengobrol dengan Fa Ying dan yang lainnya. Suasana di sekitar mereka agak berat. King Sui menanyakan beberapa pertanyaan tentang klan kerajaan dari dinasti Qi Agung. Mungkin dinasti Qi besar masih perlu bergantung pada Sekte Buddha. Oleh karena itu, Sekte Buddha adalah orang yang membuat sebagian besar keputusan. Di pagi hari, dia bisa melihat banyak titik hitam berkumpul di kejauhan. Mereka masih jauh darinya, tetapi King Sui dapat menentukan kekuatan binatang iblis melalui kecepatan dan ukuran tubuh mereka. Pada dasarnya, dia sudah bisa memastikan bahwa mereka adalah klan Beitang dan dinasti Singa Perak. Ada lebih dari 100 orang di pihak Buddha Sekte, tetapi selain Fa Ying dan 2 orang lainnya, ada juga 5 orang lainnya yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Salah satu dari mereka bahkan lebih tua dari Fa Ying, dan kekuatan Fa Ying dan rekan-rekannya tidak lemah, sudah mendekati dinasti kelas 3. Bahkan untuk dinasti kelas 4, tidak banyak yang bisa melampaui mereka. Ini juga mengingatkan pada apa yang dikatakan wanita dari Gunung Putuo dan kepala Akademi Sui. Ada beberapa hal yang tidak bisa diputuskan hanya dengan melihat kekuatan mereka dari permukaan. Prajurit tidak biasa yang hidup dalam pengasingan seringkali memiliki banyak metode untuk membunuh musuh yang puluhan kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Kecepatan lawan sangat cepat, jumlah mereka sangat banyak. Ada sebanyak 300 binatang iblis besar. Pada dasarnya, semua tunggangannya adalah elang raja singa emas atau perak. Tubuh mereka adalah tubuh-tubuh elang emas dan perak yang besar, sedangkan kepala mereka terdiri dari kepala singa emas dan perak. Tanpa banyak berpikir, King Sui sudah bisa mengetahui bahwa Raja Singa Emas Elang adalah tunggangan unik milik klan Beitang. Klan Beitang juga merupakan klan penjinak binatang yang kuat. Secara alami, Silver Lion King Eagles adalah tunggangan yang dimiliki oleh klan kerajaan dari dinasti Silver Lion King. Tiba-tiba, King Sui mulai bertanya-tanya apakah klan Beitang memiliki hubungan darah dengan klan kerajaan di dinasti Singa Perak. King Sui juga sangat penasaran mengapa dia memiliki pemikiran yang aneh. Klan Beitang pernah terhubung dengan pernikahan dengan dinasti Singa Perak. Karenanya sekarang, di dalam tubuh klan kerajaan di dinasti Singa Perak juga mengalir darah klan Beitang. King Sui tidak tahu apakah dia telah memikirkan sesuatu melalui pikirannya sendiri atau kebetulan dia hanya mengatakannya ketika dia memikirkannya. Ada sekitar 300 orang. Binatang iblis besar itu cukup untuk menutupi bumi dan langit.
Tekanan besar itu langsung mendekati King Sui. Keempat binatang iblis yang memimpin adalah 2 Gold Lion King Eagles dan 2 Silver Lion King Eagles. Ukurannya hampir 2 kali lipat dari yang normal. King Sui menganggap pakaian orang-orang ini sangat menarik. Orang tua di atas Gold Lion King Eagle mengenakan gaun singa emas sedangkan Silver Lion King Eagle mengenakan gaun perak. Sudah 3 hari. Saya ingin tahu apakah Anda telah menyiapkan hal-hal yang saya inginkan. Orang tua di salah satu Gold Lion King Eagle berkata sambil tersenyum. Orang tua itu memiliki sosok yang tinggi dan lurus. Meskipun rambut dan janggutnya putih, dia sama sekali tidak memberitahu yang lain bahwa dia adalah orang tua yang suka mengelak. Kulitnya sehalus bayi. Dia memiliki penampilan yang sehat dan hangat. Keningnya juga terlihat montok. Hanya dengan sekali memandang, orang sudah bisa menyimpulkan bahwa dia tidak kekurangan kekayaan. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa canggung adalah garis mata lelaki tua itu terlalu panjang. Setiap kali dia membuka atau menutup matanya, garis mata yang terlihat seperti pedang tajam. Bahkan jika dia hanya tersenyum, dia masih membawa niat membunuh yang dingin. Beitang Yigong, melihat begitu banyak dari kalian yang datang, mungkinkah kalian berencana untuk mengambilnya dengan paksa? Fa Ying memandang orang tua yang memimpin dan berkata dengan tenang. Dia terdengar sangat tenang. Sekte Buddha mengembangkan pikiran seseorang. Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat, ekspresi wajah mereka akan tetap sama. King Sui di sisi lain, menganalisis setiap lawannya. Setelah analisis menyeluruh, barulah dia mengetahui bahwa dia telah meremehkan benua barat. Alasannya adalah bahwa 2 orang dari masing-masing klan Beitang dan dinasti Raja Perak sebenarnya memiliki kekuatan yang bernilai sekitar 8.000 matahari. Selain itu, akan menjadi lebih kuat ketika mereka berpartisipasi dalam pertempuran sebenarnya dengan kemungkinan mencapai kekuatan yang melampaui 10.000 matahari. Sepertinya mereka mungkin benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Dengan kekuatan seperti ini, mungkin bisa masuk ke daftar dinasti kelas 4. Akademi Rahasia Surga juga menahan setidaknya kekuatan senilai 8.000 matahari. Sebenarnya, sejak klan Beitang mencapai tingkat kekuatan ini, mereka sudah lama tidak melihat klan Beitang di 5 benua sebagai sesuatu. Bahkan saudara yang memiliki hubungan darah akan berakhir sebagai orang asing dari generasi ke generasi. Beginilah cara kerja klan aristokrat. Ketika seseorang mampu, tidak peduli berapa banyak generasi yang telah diwariskan, mereka akan tetap menjadi keluarga. Tetapi jika sebuah klan tidak memiliki kekuatan, bahkan saudara yang memiliki hubungan darah akan kehilangan kontak seiring waktu. Merebutnya, seolah-olah Great Northern Dynasty akan melakukan hal seperti ini. Kami bertukar. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa kami tidak akan menguasai dinasti Qi besar selama 3 tahun. Jika kita ingin menaklukkan dinasti itu, katakan padaku, apakah benda itu akan menjadi milik kita juga? Dengan cara ini, kami mengambil kembali barang-barang kami dengan imbalan 3 tahun agar kalian bisa hidup. Apakah istilah ini tidak cukup baik untuk Anda? Orang tua itu memandang Fa Ying dengan ekspresi tenang. Sudah saya katakan sebelumnya, aku lebih suka menghancurkannya daripada membiarkanmu memilikinya. Fa Ying berkata dengan dingin. Sekelompok otak orang mati. Apakah Anda tidak peduli dengan negara-negara dinasti Qi Agung? Apakah Anda benar-benar ingin melihat mereka sekarat di depan Anda? Pada saat itu, mereka semua akan mati karenamu. Bagaimana Anda akan bertemu dengan Buddha setelah Anda meninggal? Orang tua itu menatap Fa Ying dengan senyum tipis. Pada saat ini, senyumannya tampak nyata seperti ujung pedang. Buddha telah berkata sebelumnya bahwa membunuh bukanlah cara untuk memecahkan masalah. Kita tidak bisa membunuh karena takut pada orang lain. Tetapi bahkan dewa sendiri juga memiliki pisau sendiri. Jika perlu, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan pisau mereka dan membantai manusia. Jika diperlukan, saya tidak akan keberatan menjadi dewa semacam itu. Pada saat ini, niat membunuh di sekitar tubuh Fa Ying telah mencapai puncaknya. Haha, dewa pembantai. Sayangnya,
Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Saya, Beitang Yizong, menjamin atas nama seluruh klan Beitang bahwa selama Anda menyerahkan batu Buddha, kami akan segera mundur. Kami juga menjamin untuk tidak menyentuh dinasti Qi besar dalam 3 tahun ini. Setelah 3 tahun, jika dinasti Qi besar dapat mendedikasikan kesetiaan mereka kepada dinasti besar utara, saya jamin bahwa saya tidak akan menyentuh satu rambut pun dari dinasti Qi besar. Beitang Yizong tertawa terbahak-bahak. Aku lebih baik mati berdiri daripada berlutut di hadapanmu. Seperti biasa, Fai Ying mempertahankan ekspresi yang sama. Karena kamu sangat ingin mati, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Saya yakin akan ada orang yang tidak ingin mati di kuil Buddha Emas Agung. Aku hanya akan memikirkan sisanya setelah membunuhmu. Beitang Yigong akan segera bertindak begitu dia selesai berbicara. Tenanglah, kita sudah di sini. Apa yang kamu buru-buru? Tidak akan terlambat bagi Anda untuk bertindak nanti. Untuk hal-hal tertentu, lebih baik kita bicarakan saja. Pada saat ini, King Sui menonjol. Anak muda, ini bukan tempat bagi Anda untuk menyuarakan pendapat Anda. Jangan mencoba mengganggu kami. Jika kamu bersikeras melakukan itu, aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua dengan gaun singa perak dari sisi lain berkata. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua yang sedang berbicara. Dia tampak kasar dan meskipun dia memiliki rambut dan janggut putih, kulit di wajahnya seperti kulit pohon. Dia memiliki sepasang mata bulat besar dan juga rambut yang terlihat tebal seperti jarum besi. Dia tampak seperti singa jantan yang kejam. Jika kamu terus berbicara, apakah kamu percaya bahwa aku akan membuatmu benar-benar menghilang bersama dengan klan Beitang? King Sui berkata dengan senyum tipis. Orang tua itu terus mengedipkan matanya. Tepat pada saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh orang tua terdekat Bim. Saat ini, Beitong Ying mengarahkan pandangannya ke King Su, dan di sini saya berpikir siapa yang bisa begitu sombong. Jadi itu kamu. Klan Beitang saya mencoba mencari Anda. Anehnya, Anda muncul sendiri. Hari ini, saya membunuh Anda terlebih dahulu sebelum pergi ke 5 benua untuk melenyapkan anggota klan Anda. Awalnya, King Sui masih mempertimbangkan bagaimana dia harus menyelesaikan masalah dengan klan Beitang. Tapi sekarang, semuanya telah berjalan dengan baik seperti yang dia pikirkan tentang apa yang harus dia lakukan. Ketika seorang pria membunuh, dia seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan. Untuk kalimat ini, kalimatmu ini akan memberimu harga yang akan membuatmu mati dengan keluhan. King Sui memandang Beitang Yigong dengan tenang. Meskipun usiamu masih muda, kamu sudah sangat sombong. Karena itu masalahnya, mari kita uji tinju siapa yang lebih kuat. Sungguh, saya tidak punya pilihan jika Anda adalah orang yang memilih untuk tidak berjalan di jalan surga ketika itu terbuka tersedia untuk Anda. Siapa yang berencana melawan saya sekarang? Saat Beitang Yigong berbicara, dia maju selangkah. Saudaraku, kenapa tidak biarkan aku bertarung dulu? Orang tua di samping Beitang Yigong maju selangkah dan berkata. Beitang Yigong menanggapi setelah berpikir sejenak, baiklah, Yizong, aku akan membiarkanmu memimpin. Hari ini, beritahu mereka bahwa hanya perlu satu orang dari klan Beitang saya untuk melenyapkan semuanya. Beitang Yizong dengan cepat berdiri di tengah kedua belah pihak. Dia saat ini berdiri di atas udara menatap kuil Buddha Emas Agung serta King Sui. Meskipun dia tidak berbicara, banyak hal sudah dibuat sangat jelas. Siapa yang akan bertarung? Fai Ying hendak melangkah maju ketika dia dihentikan oleh King Sui. Tuan, apakah Anda yakin Anda akan menang? Mengapa Anda tidak membiarkan saya melawan yang ini? Tidak, tapi ini pertarungan pertama, aku harus menjadi orang yang bertarung meski itu berarti diriku sekarat. Fai Ying berkata dengan nada tegas. Melihat sikap Fai Ying, King Sui sudah tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghentikannya. Dia menghela nafas dan berkata perlahan, baiklah, tetap berhati-hati. Selama kamu masih bernapas, aku akan punya cara sendiri untuk menyelamatkanmu.
Meskipun mengatakan ini mungkin terdengar agak tidak menyenangkan, King Sui masih merasa perlu untuk mengatakannya. Dia takut Fai Ying akan bertarung dengan pola pikir bahwa kematiannya sudah pasti. Dengan begitu, akan sulit baginya untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia mengatakannya sebagai pengingat kepada Fai Ying. Dia yakin bahwa kematian jelas merupakan sesuatu yang enggan dihadapi Fai Ying. Tetapi jika itu berarti mati bersama dengan lelaki tua di seberangnya, dia tidak akan ragu untuk memilih opsi itu. King Sui sangat mengagumi orang-orang yang tidak takut mati. Alasannya karena mereka mengambil keyakinan yang ada di hati mereka lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Itu untuk warisan mereka, itu untuk memperjuangkan kebenaran mereka sendiri. Fai Ying mengangguk, Saya masih ingin melihat apakah kuil Buddha Emas Agung dapat melewati krisis ini. Fai Ying tersenyum pada King Sui. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Ketika itu terjadi, King Sui dengan cepat minggir. Tuan, yakinlah, sekte Buddha hanya akan menjadi semakin makmur. Anda harus tetap hidup dan melihatnya sendiri. Ucap King Sui terdengar percaya diri. Senjata Fai Ying adalah tongkat yang sangat besar. Warnanya emas dan panjangnya 3 meter. Itu setebal lengan orang dewasa. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia sudah berada di tengah, sekitar 30 meter dari Beitang Yizong. Untuk prajurit seperti mereka, itu hanya akan membutuhkan waktu sekejap untuk menempuh jarak seperti ini. Mari kita selesaikan ini dengan... Jangan katakan bahwa saya menindas Anda. Saya telah memberi Anda pilihan untuk dibuat. Anda sendiri yang mencari kematian. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Beitang Yizong berkata dengan sangat arogan. Tetapi di depan Fai Ying, dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Berhentilah mencoba mencari alasan lagi untuk diri sendiri. Mungkinkah sedalam itu? Bahkan Anda sendiri juga merasa bahwa hal-hal yang Anda lakukan tidak pantas dan bahwa Anda hanya mencoba mencari cara untuk memaafkan diri sendiri. Fai Ying berkata perlahan. Setelah itu, dia perlahan mengayunkan tongkat di tangannya dengan energi aneh. Setelah itu, dia tiba-tiba melompat dan dengan cepat menuju Beitang Yizong. Sebuah sungai yang menyapu, tongkat iblis Buddha Vajra. King Sui tidak pernah mengira Fai Ying benar-benar menggunakan tongkat setan Buddha Vajra. Selain itu adalah tongkat keempat, 5 gelombang yang melonjak. Kekuatan serangan tongkat itu masih cukup kuat. Ini juga memiliki kecepatan yang layak. Dengan kekuatan Fai Ying saat ini, dia telah mengeluarkan potensi maksimum dari teknik tersebut. Beitang Yizong mempertahankan ekspresi wajah yang sama melihat staf besar yang jatuh. Dia mengayunkan tangan kanannya dan saat dia melakukan itu, sinar origin Qi yang sangat besar mengembun menjadi cakar singa besar berbenturan dengan tongkat. Duar, beng, Beitang Yizong berteriak dengan keras. Dia terus melancarkan serangannya dengan cakar singanya. Saat dia sekali lagi mengambil langkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, 2 cakar singa yang lebih besar melompat ke arah Fai Ying. Di mana-mana yang dilewatinya, akan menimbulkan 2 badai di udara. Tubuh intan, sebuah cahaya keemasan bersinar di seluruh tubuh Fai Ying. Dia memegang tongkat di tangannya tepat di depannya. Cakar singa sebelumnya telah mendorongnya ke belakang. Kali ini, bahkan ada 2 orang. Tidak hanya itu, mereka tampak lebih kuat dari yang sebelumnya. Celah kekuatan mereka terlalu besar. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran itu. Bahkan jika dia memiliki tubuh intan, teknik bela diri defensif seperti itu tidak cukup untuk membantunya dari kerusakan sempurna. Bang, beng, duar. Fai Ying memegang erat tongkat di tangannya. Meskipun demikian, dia masih menyemburkan darah segar dari mulutnya dan terlempar ke belakang. Kedua biksu tua itu dengan cepat pergi untuk menangkapnya. Mereka mengambil beberapa pil obat pemulihan dan membiarkannya meminumnya. King Sui juga mengeluarkan jarum emas dan dengan cepat memasukkan 36 jarum ke dada Fai Ying. Bagian yang dilukai Fai Ying adalah organnya. Bahkan setelah tubuh intannya berhasil memblokir banyak serangan, dia masih terluka parah.
Tapi selama dia tidak mati, King Sui akan punya cara untuk menyelamatkannya. Tuan yang hebat, biarkan aku menangani sisa pertempuran ini. Pasti ada hari ketika klan Beitang dan aku harus menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Karena saya sudah sampai di sini pada waktunya, saya mungkin akan melakukan banyak hal dengan lebih teliti. King Sui berkata sambil mencoba menstabilkan luka-luka Fai Ying. Baiklah kalau begitu Tuan King, maaf atas masalah ini. King Sui bergerak cepat dengan tubuhnya dan memblokir Beitang Yizong yang telah tiba di kuil Buddha Emas Agung. Biar aku yang menangani sisa pertandingan. Saya akan membiarkan Anda memiliki inisiatif untuk memulai dulu. Jangan beritahu saya bahwa saya menindas Anda. Atau, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan satu serangan pun. King Sui dianggap telah mengembalikan kata-kata yang dikatakan Beitang Yizong kepada Fai Ying kembali ke Beitang Yizong sendiri. Kata-kata King Sui bisa dianggap sangat sombong, atau setidaknya, begitulah penampilannya di depan Beitang Yizong. Aura dan reservasinya bahkan lebih tersembunyi setelah dia mencapai Dao Surgawi. Bahkan mereka yang berada di sekitar levelnya tidak akan bisa merasakan kemampuannya. Apalagi usianya masih sangat muda. Karena itu, Beitang Yizong mengangkat kepalanya dan tertawa keras ketika mendengar kata-kata King Sui. Karena kau memiliki keinginan sekarat, aku akan mengabulkannya padamu. Menjadi cepat di lidah Anda tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya hanyalah ketidaktahuan dan kebodohan. Saat Beitang Yizong menyelesaikan kata-katanya, dia menunjukkan telapak tangannya dan kaki singa emas yang berkilauan sekali lagi muncul. Itu berkedip dalam cahaya keemasan, itu memancarkan kemampuan pengurungan yang kuat. Beitang Yizong ingin membatasi King Sui dan perlahan-lahan menghancurkannya, jadi gerakannya tidak terlalu cepat, tetapi kemampuannya sangat menakutkan. King Sui tersenyum dan melihat cakar singa besar yang semakin dekat dan dekat. Dia maju selangkah. Pukulan mengamuk. Meskipun King Sui tidak memegang palu Dewa Petir Bintang Valet saat ini, serangan bawah sadarnya diluncurkan secara eksplosif dan menghantam lengan Beitang Yigong. Kaca. Duar. Suara yang sangat tajam terdengar. Itu adalah suara tulang yang hancur, tapi tidak ada tangisan. Ah! Beitang Yizong hanya mengeluarkan jeritan mengerikan setelah satu tarikan napas, setelah dia dikirim terbang mundur. Dia tidak mengharapkan hasil ini sebelumnya. Serangan itu terlalu berlebihan. Bahkan saat dia membuka mulut untuk berteriak lagi, dia tidak punya waktu untuk bersuara. Apalagi, seolah-olah dia lupa berteriak. Dia benar-benar tenggelam dalam rasa sakit yang luar biasa. Seluruh lengannya hancur, dan lemas seperti lumpur. Bahunya juga hancur. Beitang Yigong hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Dia terlalu ceroboh. Meskipun King Sui tidak menggunakan manifestasi armor binatang iblis, dia adalah orang yang telah melangkah ke Dao Surgawi. Selanjutnya, kekuatan ledakan dari 9 langkah istana dan batu mata formasi sudah cukup untuk langsung membunuh pihak lain. Namun, King Sui tidak melakukannya. Adegan itu terdiam, sunyi senyap. Beitang Yigong menangkap Beitang Yizong, dengan cepat memberinya pil obat. Namun, lengan Beitang Yizong praktis terbuang percuma. Itu karena serangan itu tidak hanya menghancurkan tulangnya, tapi juga otot dan saluran meridiannya. Tidak ada harapan kecuali dia memiliki obat ajaib untuk generasi daging dan tulang. Kenapa kamu masih begitu bodoh bahkan setelah hidup sampai usia ini? Pada akhirnya, kamu menjadi idiot yang kamu sebutkan. King Sui berkata dengan tenang. Ini adalah tamparan yang mencolok di wajahnya. Beitang Yizong telah mengatakan begitu banyak, tetapi King Sui akhirnya menang hanya dengan satu serangan. Dia bahkan memberikan sepatah kata pun padanya. Beitang Yigong langsung merasakan darahnya mendidih. Dia berbalik dan berkata, "Yiyang, jaga Yizong. Kita akan bicara setelah aku membunuh bajingan kecil ini." Kakak tertua, dia sangat menyeramkan. Jangan melawannya sendirian, ayo serang dia bersama. Beitang Yizong memanggil Beitang Yigong. Beitang Yigong berhenti di tengah jalan dan melihat ke arah Beitang Yizong.
Dia kemudian melihat ke arah dua pria tua dari dinasti Singa Perak. Mereka juga mengangguk. Bagaimanapun, serangan King Sui dari sebelumnya tidak hanya melumpuhkan Beitang Yizong, tetapi juga membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. King Sui secara alami dapat mendengar apa yang mereka katakan, dia juga bisa melihat ekspresi mereka. Namun, dia tidak takut pada mereka. Dia sudah mengharapkan mereka untuk bergabung, jadi dia masih sangat tenang. Ketika Fai Ying dan orang-orang dari kuil Buddha Emas mendengar kata-kata Beitang Yizong, mereka terkejut. Beberapa dari mereka bahkan memasang wajah muram. Semuanya masuk ke formasi. Fai Ying berdiri dengan jarum emas. "Tuan, tidak apa-apa. Kalian bisa melihat dari samping. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan bertarung dalam pertempuran ini. Tidak ada bedanya bagi saya apakah hanya ada sedikit atau banyak orang," ucap King Sui, bahkan tidak berbalik. Masuk ke dalam formasi. Formasi Peluit Lion King Eagle. Bukan hanya itu, banyak orang juga memanggil binatang jinak mereka. Saat itu, jumlah binatang iblis terbang 2 kali lipat. Seluruh kelompok membentuk bentuk Lion King Eagle yang sangat besar. Banyak binatang iblis di sekitarnya mengambil tempat mereka dalam formasi. Manifestasi armor binatang iblis. King Sui mengedarkan manifestasi armor binatang iblisnya dan burung api muncul di udara dari gelombang tangannya. King Sui juga memanggil babi berburu harta karun. Gajah naga skala emas dan laba-laba naga setan berkepala 7 juga muncul di sebelah King Sui. Sayang sekali level Heaven Sucking Drum tidak meningkat. Oleh karena itu, kemampuan gajah naga bersisik emas jauh lebih lemah daripada burung api. Kemampuan binatang guntur dan burung api cukup menakutkan. King Sui memanggil binatang iblisnya, tetapi tidak masuk ke dalam formasi. Bagian lain tercengang ketika mereka melihat binatang iblis miliknya. Mereka adalah sekte penjinak binatang, tetapi menyadari bahwa mereka tidak memiliki binatang jinak sebanyak orang yang mereka lawan. Karena mereka akan bertarung, akan lebih baik untuk mengambil langkah pertama. King Sui bukanlah orang yang ragu. Dia baru saja memerintahkan binatang iblisnya untuk menyerang. Hentakan gajah naga perkasa. Jaringan racun korosif, petir rantai petir ungu, neraka inferno, buumim, duar. Setelah menyaksikan King Sui bergerak, pihak lain juga memulai serangan mereka. Mereka dengan cepat membentuk formasi. Ada 2 formasi, keduanya adalah formasi Peluit Lion King Eagle. Namun, salah satunya adalah Lion King Eagle emas yang sangat besar, sementara yang lainnya adalah perak. Segel gelombang awan pasang surut. King Sui tidak berani ceroboh, dia menciptakan lautan besar di sekitarnya dengan lambaian tangannya. Menggulingkan pegunungan dan lautan. Saat dia bergerak, dia memanggil serangan terkuat yang bisa dia lakukan dengan Tidal Cloud Wave Seal. 9 langkah istana. Saat ini, King Sui perlu mematahkan formasi mereka. Formasi meningkatkan kemampuan keseluruhan seseorang, tetapi mereka memiliki kelemahan. Selanjutnya, King Sui unggul dalam formasi. Meski, formasi seperti ini seperti kalus tua tembus cahaya, memiliki ruang besar di tengahnya. Jika dia menyerang salah satu tempat lain, dia bisa menderita luka serius atau bahkan mati karena asal ki yang terintegrasi menjadi satu. Vajra menundukkan iblis, Kaisar Ki. Klang-klang. Karena mereka telah mengeksekusi formasi, maka King Sui hanya akan menurunkan kemampuan keseluruhan mereka. Dia mulai menyerang hanya dengan babi pemburu harta karun. Awalnya akan sulit bagi King Sui untuk menerobos formasi ini. Namun, sekarang dia memiliki babi pemburu harta karun, itu akan relatif mudah. Kekuatan fisik babi pemburu harta karun tidak dapat disangkal. Namun, sayang sekali bahwa kekuatannya tidak cukup baginya untuk menerobos arus udara yang menghalangi. Saat ini, apa yang ingin dilakukan King Sui adalah mendorong babi pemburu harta karun ke dalam formasi dan membiarkannya mengamuk di dalam. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi formasi musuh untuk dibubarkan dalam situasi itu. King Sui mengayunkan tangannya. Segel rock, wash.
Sebuah batu besar membawa cahaya cemerlang, menyerang ke arah sayap kiri formasi. Lokasi itu juga memiliki cacat formasi. Karena jumlah orang di sana lebih sedikit, kekuatan mereka juga akan jauh lebih lemah. Jadi, King Sui menyerang ke sana secara langsung. Dia punya banyak cara untuk mematahkan formasi ini. King Sui menyerang, tetapi musuh memiliki kesempatan untuk menghindar. Misalnya, mereka bisa menarik sayapnya. Oleh karena itu, King Sui tidak merencanakan serangan pertama menjadi efektif. Jejak Lion King, Muawumim. Tiba-tiba, Lion King elang dari emas dan perak yang sangat besar menggunakan jejak Raja Singa di King Sui. Energi roh mereka yang kuat berkumpul menjadi singa besar, menerkam ke arah King Sui. 9 langkah istana. Energi roh King Sui masih sangat kuat. Saat jejak Raja Singa dilepaskan, dia dengan cepat menghindar. Tepat sekali, 9 langkah istana yang kuat bisa menghindari serangan energi roh. Meskipun King Sui mampu mengabaikan 70% dari serangan energi roh sebelumnya, dia masih tidak mau menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Selain itu, ada 2 dari jejak Lion King itu sebelumnya. Oleh karena itu akan menambahkan hingga dia bisa mengabaikan sekitar 40% serangan. Tebasan sayap elang Raja Singa. Singa Raja Elang Emas besar berlari ke arah King Sui hampir seketika, membentangkan sayapnya yang panjang beberapa ratus meter ke arah King Sui. Sayap emasnya mengalir dengan energi yang menakutkan. Cepat, terlalu cepat. King Sui mengulurkan tangannya dan menggambar hampir secara refleks. 9 tangga istana, melukis tanah sebagai penjara. Boomim, sayap besar menampar ke arah King Sui, tetapi dia tetap tidak terluka. 9 langkah istana telah meningkat secara konstan, dan saat dia tumbuh lebih kuat, dia menunjukkan gerak kaki orang asing. 9 langkah istana, melukis tanah sebagai penjara dapat memungkinkan King Sui memiliki pertahanan absolut dalam waktu kurang dari 1 napas. Saat itu juga, dia tidak akan bisa menyerang. Sayang sekali ada interval 30 menit yang diperlukan sebelum dapat digunakan untuk kedua kalinya. Painting ground as prison adalah tindakan menggambar seseorang ke dalam ruang dan hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa dalam sekejap. Latihan naga api primordial. Dengan sekejap, api primordial di tangan King Sui berputar, dan menyerang Lion King Eagle perak besar yang terbang ke arahnya. Sebelumnya, dia telah didorong kembali oleh Lion King Eagle emas, dan Lion King Eagle perak telah menerkam ke arahnya hampir seketika. Menggunakan gerakan yang sama, sayap keperakan menamparkan ke arah King Sui. King Sui marah. Dia menyerang Lion King Eagle perak dengan sekejap. Langkah pertama, kelang, kelang. King Sui mengambil langkah mundur yang aneh, lalu diikuti dengan langkah kedua. Tubuhnya berputar ke atas dengan cara yang aneh. Langkah ketiga, langkah keempat, King Sui menghindari 2 serangan. Langkah kelima, siuh, kelang, tali pengikat setan, whoosh. Ketika King Sui melihat emas Lion King Eagle dengan sayapnya terbentang, dia melepaskan tali pengikat iblis dengan satu pikiran. Saat ini, kekuatan dari tali pengikat iblis cukup kuat. Itu berubah menjadi sesuatu yang menyerupai naga emas besar, dan mengikat elang Raja Singa emas. Sayang sekali efeknya hilang dalam waktu kurang dari 1 napas. Namun, itu membantu King Sui mendapatkan cukup waktu untuk mengambil langkah lain. Langkah ke-6, kelang. Kali ini, 2 Lion King Eagles, yang bersinar dalam cahaya formasi yang cemerlang, menyerang King Sui ke 2 arah. Mungkin karena mereka memperhatikan suasana di sekitarnya tampak berbeda. Itu adalah perubahan yang tampaknya akan menjungkirbalikkan dunia. Lonceng jiwa, ting 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 ting. King Sui mengeluarkan lonceng jiwa dan mengguncangnya dengan keras. Serangkaian titik cahaya ungu dibor ke tubuh binatang iblis yang membentuk 2 elang Raja Singa. Pada saat itu, serangkaian suara berderak terdengar di dalam tubuh kedua Lion King Eagles, dan mereka menyusut hingga hampir 2/3 ukurannya.
King Sui tahu bahwa ini karena binatang iblis di dalamnya telah lari atau binasa, menyebabkan serangkaian reaksi. Selama mereka merasa terancam, mereka akan langsung dihancurkan oleh kekuatan pencekik dalam formasi. Langkah ketujuh. Siuh, Klang. King Sui mundur untuk ketujuh kalinya. Duar. Langkah ini menghadirkan perasaan langit runtuh dan bongkahan besar gunung runtuh. Seolah-olah satu langkah ini telah diinjak kedua Lion King Eagles. Boomim. Lion King Eagle perak meledak, dan Lion King Eagle emas terus berjuang. Namun, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, bagaimana King Sui membiarkannya berjuang? Dia berusaha sekuat tenaga, menggunakan teknik senjata tersembunyi untuk melemparkan babi pemburu harta karun keluar menuju tubuh emas Raja Elang Singa, yang sudah sangat dekat. Puff! Babi pemburu harta karun memasuki area internal Lion King Eagle emas dan kemudian melesat ke sana kemari. Segera, suara berderak bisa terdengar. Itu adalah suara ledakan origin ki dari binatang iblis dan manusia, setelah babi pemburu harta karun melesat ke seluruh tubuh mereka. Boomim! Setelah bertahan selama beberapa puluh hitungan, emas Lion King Eagle juga meledak. Pada saat ini, King Sui telah berubah menjadi keberadaan yang seperti iblis Shuro dari neraka. Melalui 9 langkah istana, dia mengurung dunia ini dan memulai pembunuhannya. Burung api, gajah naga bersisik emas, binatang guntur, dan laba-laba setan berkepala 7 semuanya telah bergabung dalam pertempuran tersebut. Setelah orang-orang ini dilemahkan, mereka tidak banyak melakukan perlawanan. Bahkan puluhan orang yang memimpin kelompok itu langsung dibunuh oleh King Sui. King Sui tidak berpikir dua kali ketika dia memulai pembantaiannya. Ada beberapa orang yang bisa dia tinggalkan sendiri sedangkan ada juga beberapa yang harus dia singkirkan sama sekali. Jika Anda memotong gulma tanpa menggali akarnya, mereka akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Awalnya, dia tidak setuju dengan pernyataan itu. Tetapi selalu dikatakan bahwa jangan melibatkan anggota keluarga dalam masalah pribadi apapun, inilah intinya King Sui. Jika seseorang menyentuhnya, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkannya. Itu adalah pembantaian satu sisi. King Sui mengoperasikan kekuatannya sampai ke puncaknya. Tanpa formasi untuk melindungi mereka, orang-orang dari klan Beitang dan dinasti Raja Singa Perak hanya bisa menderita nasib dibantai tanpa daya oleh King Sui. Dua orang tua terkuat dari dinasti Raja Singa Perak meninggal dengan cara yang paling pengecut. Mereka dikendalikan oleh Violet Lightning Strike dari binatang guntur, dan kepala mereka segera meledak oleh King Sui dan mati. Dengan dukungan yang diberikan oleh lampu pengumpulan roh, binatang guntur menjadi lebih kuat. Meskipun bola api dunia bawah burung api tidak berhasil membunuh musuh secara instan, itu masih berhasil memberikan kerusakan yang cukup besar pada mereka. Satu demi satu, bola api terus menyerang binatang iblis itu. Cukup banyak prajurit yang juga tidak mampu menahan serangan itu. Sementara itu, binatang guntur dengan anggun melepaskan serangan Thunderbolt-nya. Dari waktu ke waktu, guntur ungu juga akan terlihat. Di sisi lain, laba-laba naga setan berkepala 7, ia segera mengendalikan lebih dari 10 binatang iblis dan prajurit dari klan Beitang. Prajurit ini tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, hanya sebagian kecil dari mereka yang dianggap berkuasa. Sekarang, kebanyakan dari mereka sudah dibantai oleh King Sui. Beitang Yizong masih hidup, jantungnya berdarah. Beitang Yizong masih memiliki satu nafas lagi. Dia menyimpan banyak keluhan saat sekarat dan ketika dia melihat para elit dari klannya dibantai satu demi satu, hatinya terasa seolah-olah dipotong dengan pisau. Ini adalah bencana bagi klan Beitang. Sebuah bencana yang menimpa klan Beitang entah dari mana. Selalu dikatakan bahwa jangan melibatkan keluarga dalam urusan pribadi. Awalnya, saya tidak pernah berniat untuk melenyapkan kalian semua. Tapi menurutku ini lebih seperti kalian menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Bahkan saat aku berada di 5 benua, aku juga tidak membunuh semua anggota dari klan Beitang. Bahkan jika kamu tidak membunuh mereka, mereka semua tetap mati. Anda membunuh prajurit dari klan Beitang,
meninggalkan hanya anak-anak dan janda yang rapuh untuk diintimidasi oleh orang lain. Berhenti berpura-pura baik, bunuh saja kami jika kamu mau. Beitang Yigong berkata sambil mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Sebenarnya, klan Beitang di 5 benua tidak pernah terlihat di mata mereka. Ini adalah masalah kebanggaan. Jika mereka tahu bahwa keadaan akan berubah seperti ini, mereka lebih suka berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang klan Beitang dari 5 benua. King Sui terdiam. Beitang Yigong mengatakan yang sebenarnya. Dia mungkin tidak membunuh Bole, tapi dia benar-benar mati karena dia. Masih ada orang lain dari klan Beitang. Tahukah Anda mengapa klan Beitang bisa berkembang begitu cepat? Itu karena selain 5 benua dan benua sapi barat, masih ada anggota klan Beitang lainnya di benua lain. Bahkan klan Beitang dari benua sapi barat bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Beitang Yigong selesai berbicara. Seperti sekarang, dia masih tertawa sedih. Suaranya menjadi lebih lembut dan lembut, akhirnya menghilang. Ada darah di seluruh tubuh King Sui seperti Asura. Dia saat ini tidak berbeda dengan dewa pembunuh. Klan Beitang dari Lion King's Ridge telah berhasil menjadi yang teratas di 5 benua. Kekuatannya juga merupakan kedudukan tertinggi di benua barat. Dan sekarang, Beitang Yigong mengatakan bahwa ada juga klan Beitang di 3 benua lainnya. Mendengar itu, King Sui menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke 10 orang yang tersisa. Mereka seperti anak panah yang sudah berada di ujung penerbangannya. Dengan sangat cepat, seluruh area menjadi sunyi. Tidak ada yang tersisa di sekitar area tersebut. Mayat binatang iblis dan manusia sudah lama jatuh ke tanah. Semuanya ditumpuk seperti gunung di dasarnya. Ratusan binatang iblis serta mayat manusia langsung memblokir seluruh jalan di bawah. King Sui berbalik dan berjalan ke arah menuju Fa Ying dan yang lainnya. Pada saat ini, mata semua biksu dari kuil Buddha Emas Agung ketika mereka melihat King Sui berubah. Seberapa kuat dia? Musuh yang tidak bisa ditahan Fa Ying selama 3 putaran sebagian besar langsung dihabisi oleh pemuda yang sangat muda ini. Selanjutnya, dia berhasil melakukannya dalam waktu setengah jam. Persis seperti ini, ratusan prajurit yang kuat semuanya tewas. Kehidupan manusia sangat rapuh. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, selama mereka bertemu dengan seseorang yang lebih kuat, hidup mereka akan menjadi sangat rapuh. Tuan, kenapa kita tidak turun dulu? Melihat bahwa mereka semua tenggelam dalam pikiran mereka, King Sui tidak punya pilihan selain berbicara. Pada saat mereka turun, orang-orang dari kuil Buddha Emas Agung sudah mulai menangani mayat. King Sui di sisi lain, pergi mandi dan mengganti pakaiannya. Pembantaian sebelumnya entah bagaimana masih membuatnya sadar akan banyak hal. Ini adalah pertarungan aksi nyata yang cukup bagus. Setelah berganti pakaian baru, King Sui membantu Fa Ying menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun mereka belum sepenuhnya sembuh, itu telah pulih lebih dari 50%. Selama dia beristirahat dengan baik, mereka akan pulih dalam 10 hari hingga setengah bulan. Ini membuat mereka merasa semakin terkejut dan penasaran dengan King Sui. Alasannya karena keahlian medisnya sangat kuat. Tuan, apakah kamu sadar bahwa masih ada anggota klan Beitang klan lainnya di 3 benua lainnya? King Sui bertanya setelah dia mengumpulkan kembali jarumnya. Saya belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Saya juga tidak yakin apakah mereka mengatakan itu hanya untuk menekan Tuan King atau mereka mengatakan yang sebenarnya. Fa Ying juga mendengar apa yang dikatakan Beitang Yigong. King Sui juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Bahkan jika ada orang di 3 benua lain, lalu kenapa? Bukan karena orang-orang di 3 benua lainnya adalah pejuang yang sangat kuat. Mayoritas dari mereka masih orang biasa. Untuk saat ini, yang paling penting adalah berurusan dengan dinasti Great Northern dan Silver Lion Dynasty. Tuan, lalu berapa banyak prajurit yang lebih kuat yang ada di klan Beitang dari dinasti Utara Besar? King Sui ingin membuat persiapan sebelumnya. Orang-orang di sini hari ini seharusnya hanya setengah dari prajurit terkuat dari klan mereka.
Oleh karena itu, masih ada prajurit kuat yang tersisa di klan mereka. Namun demikian, pasti tidak akan banyak dari mereka yang tersisa. Mungkin masih ada prajurit yang mengawasi klan, mereka bahkan mungkin lebih kuat dari anggota terkuat yang dia temui hari ini. Fa Ying berkata dengan serius sambil melihat King Sui. Tuan, saya berencana untuk membiarkan dinasti Qi Agung menaklukkan dinasti Besar Utara dan dinasti Singa Perak. Apa pendapat Anda tentang ini? Kuil Buddha Emas Agung dapat membantu kita di dalamnya. Saat itu, kita juga akan mengembangkan sekte Buddha sesuai dengan situasinya. Bagaimana menurut Anda? King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Fa Ying memandang King Sui. Dia tampak agak gelisah. Tapi akhirnya, dia masih menghela nafas setelah beberapa saat. Aku berencana melakukan itu juga. Tapi saya merasa saya agak tidak mampu menelannya. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? King Sui berkata sambil tersenyum. Ketika Fa Ying mendengar kata-kata King Sui, dia juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya setelah kontemplasi. Dia tahu bahwa begitu King Sui mengatakannya seperti ini, dia akan membantu mereka dari belakang. Segalanya akan menjadi jauh lebih mudah dengan cara ini. King Sui tinggal 1 malam lagi di kuil Buddha Emas Agung. Dia bersiap untuk berangkat ke Great Northern dan Silver Lion dinasti besok. Awalnya, dia mengunjungi kali ini dengan niat untuk hanya memeriksa masalah dengan Great Northern dinasti dan merencanakan langkah selanjutnya. Tapi sepertinya dia sudah mulai bergerak bahkan sebelum dia tiba di Great Northern dinasti. King Sui telah membunuh orang berkali-kali. Namun setelah pembantaian kali ini, dia masih merasa sedikit kelelahan. Orang-orang ini semua adalah eksistensi kedudukan tertinggi di benua barat. Selain itu, ada banyak sekali dari mereka. Meski begitu, semuanya belum berakhir di sini. Sepanjang malam ternyata cukup damai. Awalnya, King Sui mengira bahwa orang-orang dari klan Beitang dan dinasti Singa Perak akan datang kepadanya. Tapi ternyata tidak. King Sui juga tidak takut mereka akan melarikan diri. Mereka adalah seluruh dinasti, seolah-olah akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Selain itu, tidak sulit bagi King Sui untuk melacak seseorang. Dia memiliki sekte teratai, Gunung Putuo, Akademi Rahasia Surga, dan banyak dinasti di bawah Akademi Rahasia Surga. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.